Sahabat Suara Tapian, saya akan bicara tentang politik, terutama pilkada di Provinsi Sumatera Utara. Ini menarik dibicarakan karena perbincangannya tentu kita tidak bicara soal agama atau siapa memilih siapa, tapi banyak yang mau pertanyakan kenapa orang Batak sulit menjadi gubernur di Sumatera Utara. Tentu ini juga harus diangkat karena banyak pendapat bahkan menyebut bahwa etnis yang paling mayoritas di Sumatera Utara itu bukan Batak. Sesungguhnya itu data yang salah. Yang paling justru memang Batak adalah etnis atau jumlah etnis yang paling banyak di Sumatera Utara. Tentu suku asli Sumatera Utara itu ada Batak, ada Melayu, ada Nias, dan juga Jawa. Selama ini yang disebut mayoritas di Sumatera Utara itu Jawa. Pemetanya sebenarnya Batak dibagi lagi dengan 5, bahkan disebut 6 etnis. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Mandailing, dan Batak Angkola. Ini menjadi menarik karena kalau seluruh Batak, etnis Batak ini dikumpulkan, maka akan berjumlah lebih besar, 44% dari seluruh total jumlah penduduk yang ada di Sumatera Utara. Benar, Jawa 30%, tapi etnis Batak lebih banyak, ada 44%. Masalahnya nanti etnis Batak ini dibagi-bagi lagi. Toba memang 22%, kalau dibanding Jawa memang lebih banyak Jawa. Itu sebabnya agak sulit kalau orang Batak tidak bersatu dalam arti secara semangat sebagai suku asli di Sumatera Utara mendukung satu calon, sulit akan menang. Selama ini yang dominan selalu menyebut Batak itu adalah Toba. Karo sudah lama menyebut mereka walau segelintir kami bukan Batak. Di Mandailing juga menyebut begitu. Barangkali di kelompok-kelompok lain ucapan-ucapan begitu. Sebenarnya tidak ada masalah suku di Sumatera Utara. Hanya segelintir orang memanfaatkan karena perbedaan agama. Padahal sejak dulu Sumatera Utara itu adalah sebagai wilayah yang toleran, wilayah yang majemuk. Misalnya di Pematang Siantar adalah satu kota yang menunjukkan toleransi. Di Kabupaten dan Kota Sibolga juga wilayah yang menunjukkan toleransi. Ini semangat-semangat yang harus terus dikeluarkan. Maka di Pilkada Sumatera Utara yang November, tanggal 21 November di 2024 ini akan juga berlangsung. Ini menarik karena menantu dari Presiden dan seorang jenderal mantan gubernurnya juga akan bertarung. Tentu pemetaan politiknya saya kira walaupun bukan ahli politik, sebagai jurnalis kita melihat pemetaannya Batak memang harus dilibatkan. Bobi Nasution memang orang Batak, tapi apakah dia juga bisa mewakili suara hati nurani Batak? Belum tentu. Kita akan lihat pemetaannya. Kita akan lihat politik di Sumatera Utara. Barangkali kita tidak terpecah karena suku agama ini, tapi menarik untuk dilihat, diamati bahwa pilkada Sumatera Utara ini memang menarik untuk diamati. Saya kira ini satu komentar dari seorang jurnalis yang kerap melihat bahwa pilkada di Sumatera Utara itu orang Batak, khususnya Toba, selalu rindu
untuk menjadi pemimpin di Sumatera Utara, paling tidak menjadi bagian dari berdaya memperjuangkan, mengelola Sumatera Utara agar lebih bagus. Kita lihat para calon-calon yang sudah dideklarasikan atau mendapat rekomendasi, kemungkinan kita hitung-hitung hanya 2 calon. Jadi akan head to head, mantan gubernur dan wali kota. Ini menarik. Tentu wakil mereka juga akan mempengaruhi. Saya kira mewakili Batak dari wakil-wakil ini, saya baca pasti ada. Kalau tidak, agak sulit juga kedua pasangan ini memanfaatkan pencalonannya. Barangkali bermanfaat. Terima kasih.